Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Mudah-mudahan semuanya kita dalam keadaan sehat. Terima kasih tadi pemakalah sudah mendiskusikan tentang sumber dana bank. Tentunya yang kita bahas di sini adalah bank syariah karena mata kuliah kita adalah aspek hukum bank syariah. Dan sumber tertingginya itu adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 itu dijelaskan sumber-sumber dari dana bank itu sendiri. Dan dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92. Itu harus tahu ya, karena kita membahas regulasi. Jadi dari mana sumbernya? Ya, dasar hukumnya tentu adalah Undang-Undang Perbankan secara umum, kemudian Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Nah, dari mana saja sumber dana bank itu sendiri? Tadi sudah dibahas oleh pemakalah. Sumber dana bank tentu merupakan unsur terpenting bagi sebuah bank. Kenapa? Karena bank tidak bisa berdiri sendiri. Bank tidak memiliki cukup aset untuk bisa menjalankan operasionalnya. Lalu dari mana sumber dana bank itu? Yang pertama adalah dari bank itu sendiri. Ini yang modal yang harus dimiliki oleh bank itu sendiri. Nah, dari mana saja nanti kita akan lihat satu persatu. Yang kedua adalah dana dari lembaga lainnya atau dari dana pihak kedua. Ya, ada dana pihak kedua. Yang ketiga adalah dana dari masyarakat atau yang disebut dengan dana DPK. Nah, DPK itu sering menjadi penelitian mahasiswa bagaimana pengaruh ini terhadap DPK, apakah pengaruh inflasi atau pengaruh tingkat jumlah nasabah dan lain-lain terhadap DPK. Nah, ini macam-macam ya penelitian mahasiswa. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dana dari bank itu sendiri. Nah, dana dari bank itu sendiri merupakan dana pihak pertama atau DPP, dana pihak pertama. Ini ada tinggal R-nya. Dana pihak pertama ini merupakan modal setoran dari para pemegang saham. Nah, untuk menjadi bank syariah, maka syarat mendirikannya misalnya untuk bank umum syariah atau unit usaha syariah misalnya dulu ya, ketika baru mendirikan bank syariah, maka syarat dana yang harus disetor oleh bank syariah itu adalah 500 miliar misalnya. Nah, untuk bank umum syariah, maka dana itu harus tersedia dari dana bank itu sendiri. Kemudian selain itu dana pihak pertama dapat pula berupa cadangan laba. Ini laba ditahan atau laba yang belum dibagikan kepada pemegang saham. Ini juga bisa menjadi dana pihak pertama yang kemudian diakumulasikan. Keuntungan dari sumber dana pihak pertama itu berupa bagi hasil yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan jika meminjam ke lembaga lain. Jadi kalau ada dana atau keuntungan bagi hasil yang belum dibagikan, maka itu bisa menjadi dana pihak pertama bagi bank syariah. Yang kedua adalah dana pihak kedua atau dana dari lembaga lainnya. Apa itu dana pihak kedua? Dalam prakteknya, sumber dana ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencairan dana. Pencairan sumber dana pihak pertama maupun pihak ketiga. Nah, pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal karena dia dana pihak kedua, berarti dia menggunakan dana dari pihak lain. Kemudian dana dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi. Biasanya bank melakukan pencarian terhadap dana pihak kedua ketika dana dari pihak pertama tidak mencukupi untuk sebagai modal dasar atau syarat utama dalam dana yang harus dimiliki oleh bank ketika mendirikan bank syariah. Cara yang ketiga tadi adalah dana dari pihak ketiga. Dana pihak ketiga ini mungkin yang
paling utama kalau yang dilakukan oleh bank syariah. Dari mana sumber dana pihak ketiga? Sumbernya adalah dari masyarakat luas. Siapa itu masyarakat luas? Ya kita semua ini. Makanya dana dari masyarakat itu disebut dengan DPK, bukan dana pihak kedua. Kalau dana pihak kedua itu bisa saja dalam bentuk dana dari perusahaan lain, dalam bentuk pinjaman kalau di konvensional tentu dengan konsep bunga, kalau di bank syariah tidak boleh dengan konsep bunga. Nah, sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank yang merupakan ukuran keberhasilan bagi bank dalam menjalankan operasinya. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber dana dari pihak kedua tadi. Dan bank dalam hal ini tentu juga harus menarik perhatian masyarakat, melakukan strategi-strategi tertentu dalam menghimpun dana dari masyarakat. Karena persaingan antara bank itu saat ini tidak hanya antar bank konvensional saja, tapi juga bisa persaing antara bank konvensional dengan bank syariah atau antara bank syariah dengan bank syariah itu sendiri. Satu strategi yang dilakukan oleh Menteri BUMN adalah menjadikan satu bank BUMN, bank syariah yang milik BUMN, anak perusahaan BUMN. Apa itu? Ada tiga besar bank syariah yang kemudian di-merger menjadi satu. Yang pertama BRI Syariah, yang kedua BSM atau Bank Mandiri Syariah, yang ketiga adalah BNI Syariah. Nah, itu salah satu strategi untuk menjadikan asetnya kemudian menjadi lebih besar. Kemudian persaingan antara bank itu tidak lagi antara bank syariah dengan bank syariah, tapi antara bank syariah dengan bank konvensional dalam rangka tentu untuk menghimpun dana, memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi masyarakat yang ingin bebas dari riba sekarang sudah memiliki pilihan untuk bertransaksi di lembaga keuangan syariah, baik berupa bank maupun lembaga keuangan non-bank. Cara memperoleh dana dari masyarakat ini tadi sudah dibahas oleh pemakalah. Untuk memperoleh dana dari masyarakat itu masuk kategori funding kalau dalam KUB ya, kegiatan usaha bank syariah. Apa saja yang dilakukan oleh bank syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat? Yang pertama adalah menggunakan simpanan. Simpanan yang pertama berupa giro, yang kedua tabungan, dan yang ketiga adalah deposito. Nah, ini tentu sudah harus paham ya, apa bedanya giro, apa bedanya dengan tabungan, antara giro dengan tabungan, dan bedanya dengan deposito. Dalam ujian sering mahasiswa ditanya dengan ilustrasi, kalau nasabah misalnya memiliki dana satu, datang ke bank Anda memiliki dana 100 juta, lalu produk apa yang Anda tawarkan? Apakah giro, tabungan, atau deposito? Maka untuk menjawabnya tentu diidentifikasi dulu kebutuhan nasabah. Apakah nasabahnya menginvestasikan uangnya di bank syariah itu untuk jangka waktu yang lama, atau untuk ya bisa diambil kapan saja. Maka ada 3 pilihan ini. Giro bisa diambil dengan cek atau biliar giro, tabungan bisa diambil menggunakan kartu ATM, penarikannya bisa menggunakan buku, atau bisa menggunakan fasilitas layanan seperti internet, seperti mobile banking, internet banking, dan lain-lain. Nah, kalau untuk jangka panjang maka bisa menggunakan produk deposito. Nah, jadi bedakan antara giro, kemudian tabungan, kemudian ada deposito. Nah, giro karena kita membahas tentang bank syariah, tentu yang dimaksudkan juga adalah giro syariah. Apa itu giro syariah? Giro syariah itu adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau biliar giro, dan sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Jadi kalau para pedagang-pedagang dalam rangka menghindari transaksi secara tunai, maka biasanya kalau pedagang berbelanja ke luar daerah, itu menggunakan cek, selembar cek yang tanpa harus membawa uang tunai.
Ini meminimal risiko. Jadi orang berbelanja tidak perlu menggunakan uang tunai, tapi cukup membayarnya dengan cek dan atau bilet giro atau sarana perintah bayar lainnya. Itu kelebihan dari giro. Nah, dalam fatwa DSN itu sudah ditetapkan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. Jadi akad yang digunakan dalam giro syariah itu adalah akad wadiah. Apa itu akad wadiah? Kalau wadiah dia berupa titipan. Nih sampai ke belakang. Kalau wadiah dia berupa giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yaitu titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemilik yang menghendaki. Jadi kalau dia menggunakan akadnya wadiah, nanti nasabah akan diberikan pilihan apakah dia akan menggunakan wadiah atau mudharabah. Kalau wadiah, maka uang yang diinvestasikan, uang yang dititipkan kepada bank syariah itu statusnya adalah uang titipan. Nah, jadi sebagai uang titipan maka nasabah memberikan uangnya untuk dititipkan, untuk dijaga, bukan untuk diinvestasikan. Akan tetapi dalam hal ini, dalam hal prinsip wadiah yang digunakan adalah wadiah yaddomanah. Apa itu wadiah yaddomanah? Yaitu nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya. Sedangkan bank syariah sebagai orang yang menerima titipan. Dan bank syariah tidak berhak untuk memberikan bagi hasil. Kenapa? Karena uangnya dititipkan untuk dijaga di bank syariah. Maka tidak ada bagi hasil di situ. Karena dia menitipkan. Nah, akan tetapi dalam fatwa DSN MUI itu dikatakan bahwa bank syariah boleh memberikan nasabah dalam bentuk bonus. Nah, ini dia. Jadi bank boleh memberikan bonus, tapi bonus itu juga tidak boleh diperjanjikan di awal. Berapa persen bonusnya itu tidak boleh diperjanjikan di awal. Akan tetapi bank boleh memberikan bonus. Ya, bonusnya berapa itu tidak boleh ditanya oleh nasabah. Dan bank juga tidak boleh memperjanjikan di awal. Jadi kalau banknya mau memberikan bonus ya silakan. Itu prinsipnya giro wadiah. Nah, berbeda halnya dengan ketika nasabahnya ingin uang yang dia miliki, dia bisa ambil kapan saja, tapi dia juga ingin balas jasa. Apa bentuk balas jasanya? Kalau uangnya ini disimpan, dititipkan di bank syariah, tapi dia ingin juga dapat bagi hasil. Maka konsep yang digunakan adalah konsep giro mudharabah. Jadi akadnya yang dipilih adalah akad mudharabah. Nanti saudara kalau menjadi CS-nya itu akan memperagakan bagaimana meyakinkan nasabah terhadap keinginan ketika nasabah itu datang ke bank syariah. Apakah dia ingin gironya yang mudharabah atau wadiah, apakah dia inginnya menabung, tabungan wadiah atau mudharabah, atau nasabahnya ingin deposito. Nah, itu tergantung kepada kesepakatan keinginan nasabah yang diakomodir oleh pihak bank. Jadi giro mudharabah dia memperoleh bagi hasil, ya. Jadi ada bagi hasil yang diperoleh setiap bulan. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah tabungan. Tentu tabungan di sini juga adalah tabungan syariah karena dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 itu yang dijelaskan tabungan itu terdiri dari dua jenis akad. Yang pertama adalah tabungan wadiah, ini tinggal T-nya ya. Nanti ditambahkan. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah. Mohon maaf, ini wifi-nya di rumah tiba-tiba mati otomatis. Ini saya pakai tethering data, mungkin ada masalah dengan wifi-nya. Oke, kita lanjutkan. Tadi berupa giro, sekarang kita masuk ke tabungan syariah. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 itu dijelaskan bahwa tabungan itu memiliki dua jenis akad. Yang pertama akadnya adalah akad wadiah. Sama seperti giro tadi, wadiah prinsipnya nasabah tidak berharapkan balas jasa.
Kenapa? Nasabah hanya menitipkan uangnya untuk ditabung. Jadi daripada di rumah nanti resikonya bisa hilang, bisa dicuri orang, bisa dimakan rayap, bisa segala macam, maka dititipkan ke bank. Jadi dia tidak berorientasi untuk mendapatkan imbal jasa atau bagi hasil, tapi untuk mengamankan uangnya saja. Nah, akan tetapi dalam hal tabungan wadiah, bank boleh memberikan bonus sama seperti di giro tadi. Nah, dalam tabungan wadiah itu titipan dia berbentuk titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Jadi kalau tabungan dia boleh ambil kapan saja sesuai dengan syarat dan ketentuan tentunya, selama juga ada uang di dalam rekeningnya. Kalau nggak ada uang juga mau diambil kapan saja nggak bisa juga kan. Kemudian yang kedua adalah tabungannya itu menggunakan akad mudharabah. Ini harus sudah paham bedanya ya, mana yang wadiah, mana yang mudharabah. Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Sama seperti dalam giro mudharabah, tabungan mudharabah pun mempunyai dua bentuk, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Ini sudah harus paham ya, karena dari fikih muamalah juga sudah dipelajari. Kalau mutlaqah maka si penerima dana itu boleh menggunakan dana itu untuk kegiatan usaha apa saja. Uang itu boleh diinvestasikan ke sektor apa saja tanpa dibatasi oleh syarat-syarat tertentu. Artinya, dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk tabungan mudharabah mutlaqah itu boleh digunakan oleh bank untuk kegiatan, apakah nanti untuk pembiayaan murabahah, apakah pembiayaan salam, pembiayaan istisna, atau pembiayaan musyarakah, mudharabah, dan lain-lain. Itu disilahkan saja. Karena begitu kita melakukan akad mudharabah, tabungan mudharabah, ada formulir yang kita isi dan di dalamnya itu tertera bahwa mudharabah yang kita lakukan adalah mudharabah mutlaqah. Jadi biasakan membaca kontrak ya. Biasanya kita begitu ada formulir, kemudian kita tanda tangani saja. Nah, padahal itu adalah perjanjian. Karena akad itu ada perjanjian di dalamnya. Ada kesepakatan antara dua belah pihak, tapi dia secara tertulis. Jadi ada kesepakatan untuk bahwa kita menabung uang kita, kemudian kita mempercayakan uang itu untuk diinvestasikan dan uang itu diserahkan kepada bank sebagai mudharib untuk mengelolanya, dan kalau ada keuntungan nanti keuntungan dibagi berdua. Itulah yang disebut dengan mudharabah mutlaqah, yang nanti dia akan dibagi hasilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu mudharabah mutlaqah. Ada juga mudharabah muqayyadah. Nah, apa bedanya mutlaqah dengan muqayyadah? Kalau muqayyadah, nasabahnya menabung, mungkin dia menabung dalam jumlah yang besar. Saya ingin menabung di sini 1 miliar, tapi syaratnya uang saya ini hanya boleh digunakan untuk pembiayaan sektor pertanian saja, misalnya seperti itu. Ya, maka oleh bank sebagai mudharib yang menerima investasi dari nasabah hanya boleh menggunakan uang 1 miliar itu untuk usaha yang bergerak di sektor pertanian saja. Karena dia muqayyad, dia dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Itu tabungan syariah. Bisa berbentuk tabungan wadiah atau tabungan mudharabah. Yang ketiga adalah deposito syariah. Nah, deposito syariah ini adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, DSN MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Jadi kalau dalam giro tadi ada gironya akadnya wadiah, ada akadnya mudharabah. Tabungan juga seperti itu, tabungan ada akadnya wadiah, ada akadnya mudharabah. Kalau deposito akadnya khusus mudharabah saja. Ya, kalau mudharabah berarti bank sebagai mudharib. Nasabah adalah sebagai sahibul mal, orang yang memiliki modal, yang memiliki uang. Lalu uang itu untuk apa? Untuk diinvestasikan, untuk dikelola dengan baik. Dan kalau nanti ada keuntungan, maka keuntungan itu yang akan dibagikan kepada nasabah. Nah, itu
Kok hilang? Nah, itu deposito syariah. Jadi dalam hal deposito syariah, itu nasabah memang mengharapkan uangnya untuk diinvestasikan. Dan nasabah berinvestasi itu dengan pola deposito karena memang ingin memperoleh balas jasa. Orang-orang yang pensiun ya, orang-orang yang pensiun dapat pesangon miliaran itu, karena kalau sudah pensiun kan tidak ada lagi penghasilan yang lain kecuali dana pensiun, tidak lagi bekerja. Ada orang yang dana pensiunnya itu didepositokan, maka biaya hidupnya tinggal diambil dari bagi hasil deposito. Bolehkah itu? Tentu saja boleh, karena deposito syariah, uang yang didapatkan itu kemudian diinvestasikan dengan pola syariah. Maka keuntungan yang didapatkan oleh bank itulah yang kemudian dibagi kepada nasabah. Nasabah yang mana? Nasabah DPK tadi, nasabah yang memiliki dana pihak ketiga dalam bentuk deposito saja. Jadi kalau ada orang tuanya yang hari ini masih menyimpan uangnya di bank konvensional, maka dari hari ini mulailah dihimbau untuk ayo pindahkan uangnya ke bank syariah. Kenapa? Karena ketika kita berinvestasi di bank, maka kita berharap balas jasa. Balas jasa di bank konvensional itu berbentuk bunga. Dan bunga itu dalam fatwa DSN MUI itu sudah diharamkan. Dan bunga itu adalah riba. Ya, maka kalau ada tabungannya di bank konvensional, ayo hijrah pindahkan ke bank syariah. Apa yang kita dapatkan di bank syariah? Kita memperoleh bagi hasil, atau kalau wadiah kita memperoleh bonus. Nah, bagi hasil dan bonus itu halal menurut syariah. Halal menurut ketentuan fatwa DSN MUI. Maka apa yang kita dapatkan itu halal menurut syariah, dan bank memperoleh pendapatan itu dari pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Mungkin pembiayaan musyarakah, mungkin pembiayaan mudharabah, mungkin pembiayaan salam, mungkin pembiayaan lain-lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Itulah yang kita dapatkan dari pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari bank syariah. Tapi kalau berinvestasinya di bank konvensional, uang yang kita investasikan kemudian diberikan oleh bank konvensional kepada masyarakat, kemudian masyarakat memberikan bunga. Nah, untuk apa uang yang dikelola oleh bank konvensional yang diberikan kepada masyarakat, kepada nasabahnya? Bisa saja uang itu diinvestasikan dalam bentuk kegiatan asusila. Mungkin dia mungkin nasabahnya melakukan kegiatan judi, atau bisa saja nasabahnya beternak babi. Nah, saudara bayangkan tidak itu? Uang kita investasikan ke bank, kemudian uang kita digunakan oleh bank untuk membiayai, untuk memberikan kredit kepada nasabah yang beternak babi. Kemudian uang itu yang dibagikan kembali kepada nasabah, kepada kita sebagai penabung atau deposan. Nah, itulah yang kita dapatkan kalau berinvestasinya, kalau menggunakan bank konvensional. Karena bagi bank konvensional tidak ada batasan untuk memberikan dana itu kepada nasabah seperti apa. Tapi bagi bank syariah, ada syariah compliant yang benar-benar harus diperhatikan. Pembiayaannya harus benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Tidak boleh usaha nasabahnya melanggar prinsip syariah. Tidak boleh usaha nasabahnya melanggar asusila, melanggar moral, melanggar ketentuan-ketentuan di dalamnya ada unsur riba, ada unsur judi, ada unsur haram, dan lain-lain. Jadi kalau ada nasabah diberikan pembiayaan ternyata usahanya beternak babi, maka terlarang bagi bank syariah. Jadi itu bedanya kenapa kita harus ke bank syariah dan kita hijrah dari bank konvensional. Itu mungkin pembahasan mengenai dana, manajemen dana bank syariah ya, dari mana saja dana itu didapatkan oleh bank syariah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Silakan kalau ada